Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nazwa Miftahul Jana Iqbal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 1 mengenai pajak bumi dan bangunan P5L di sektor perkebunan dan perhutanan. Nah, kita masuk ke pajak bumi dan bangunan. Apa sih definisi dari pajak bumi dan bangunan ini? Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan. Dalam arti luasnya, pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi dan bangunan. Sedangkan keadaan subjek tidak menentukan besarnya pajak yang terutang. Pajak bumi dan bangunan P5L ini dipungut oleh pemerintah pusat. Seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak bumi dan bangunan P5L di sektor perkebunan dan perhutanan. Nah, kita masuk ke sektor perkebunannya. Definisi dari pajak bumi dan bangunan P5L di sektor perkebunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang berada di kawasan perkebunan. Sedangkan klasifikasi kawasan perkebunan didasarkan pada izin usaha yang dimiliki, seperti izin usaha perkebunan budidaya atau IUPB dan izin usaha perkebunan atau IUP. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke objek pajak bumi dan bangunan P5L di sektor perkebunan. Seperti namanya, yang menjadi objek dari PBB ini adalah bumi dan bangunannya. Bumi meliputi areal produktif, areal belum produktif, areal yang tidak produktif, areal pengaman, dan areal emplasemen. Sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara permanen pada bumi dalam kawasan perkebunan. Seperti penjelasan tadi, terdapat beberapa areal PBB P5L di sektor perkebunan. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, areal produktif, yaitu areal yang berada di dalam kawasan kegiatan usaha perkebunan yang telah ditanami tanaman perkebunan. Yang kedua, ada areal belum produktif, meliputi areal yang belum diolah, sudah diolah tetapi belum ditanami, dan areal pembibitan. Yang ketiga, areal tidak produktif, yaitu areal yang berada di kawasan kegiatan usaha perkebunan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Yang keempat ada areal pengaman, yaitu areal yang berada di dalam kawasan kegiatan usaha perkebunan yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perkebunan. Yang kelima, areal emplasemen, yaitu areal yang berada di kawasan kegiatan usaha perkebunan yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan atau perkarangan. Dan yang terakhir ada areal lainnya, yaitu areal yang berada di kawasan yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan di sektor perkebunan. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan pajak bumi dan bangunan P5L di sektor perkebunan. Nah, untuk perhitungan pajak bumi dan bangunan untuk sektor perkebunan ini dilakukan dengan rumus pajak bumi dan bangunan yang terutang sama dengan tarif pajak bumi dan bangunan dikali dengan NJKP. Untuk tarif pajak bumi dan bangunan itu 0,5%. Nah, NJKP sendiri adalah nilai jual kena pajak. Untuk mencarinya yaitu dengan NJOP dikali 40%. Nah, NJOP itu adalah nilai jual objek pajak. Untuk mencari nilai jual objek pajak yaitu nilai jual objek pajak bumi ditambah dengan nilai jual objek pajak bangunan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya teman-teman. Misalkan setelah dihitung ternyata NJOP dari sebuah perkebunan itu adalah 20 juta. Nah, maka untuk mencari pajak terutangnya, terlebih dahulu kita harus mencari nilai jual kena pajaknya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk mencari nilai jual objek pajak, untuk mencari nilai jual kena pajak, yaitu 40% dikali dengan NJOP. Nah, kita udah tahu nih, NJOP-nya 20 juta, berarti 40% dikali 20 juta, yaitu 8 juta. Nah, untuk pajak bumi dan bangunan yang terutangnya, tinggal masukkan tarif pajak bumi dan bangunan dikali dengan NJKP-nya tadi yang 8 juta. Nah, 0,5% dikali 8 juta itu adalah 40.000. Sehingga pajak yang terutangnya adalah 40.000. Nah, setelah tadi kita menghitung bagaimana sih cara mencari
pajak bumi dan bangunan yang terutang di sektor perkebunan, sekarang kita melihat bagaimana sih ketentuan administrasi pajak bumi dan bangunan P5L di sektor perkebunan. Ada surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP. Wajib pajak harus mengisi SPOP dengan benar dan lengkap disertai dokumen pendukung seperti izin usaha perkebunan dan laporan perkembangan usaha. Dokumen pendukung juga mencakup peta tahun tanam terakhir sebelum tahun pajak terutang. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu pajak bumi dan bangunan P5L di sektor perhutanan. Nah, kita mulai dari definisi pajak bumi dan bangunan P5L sektor perhutanan. Adalah pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang berada di kawasan perhutanan yang digunakan untuk kegiatan usaha. Untuk klasifikasi kegiatan usahanya berupa izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau IUPHHK. Yang kedua, hak penguasaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Yang ketiga, kegiatan usaha lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu ada objek PBB P5L sektor perhutanan. Sama dengan sektor perkebunan, yang menjadi objek di sektor perhutanan ini juga bumi dan bangunannya. Buminya juga meliputi areal produktif, areal belum produktif, serta areal tidak produktif, ada areal perlindungan dan konservasi, areal pengaman, dan areal empasemen. Bangunannya merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara permanen pada bumi dalam kawasan perhutanan. Kita masuk ke fasilitas pengurangan pajak. Itu ada 3, ada kerugian, bencana alam, dan pengurangan secara jabatan. Untuk kerugian, pengurangan hingga 75% dapat diberikan jika wajib pajak mengalami kerugian komersial atau kesulitan likuiditas selama 2 tahun berturut-turut. Untuk bencana alam, dalam hal objek pajak terkena bencana alam, pengurangan dapat mencapai 100%. Pengurangan ini diberikan secara jabatan berdasarkan penetapan status bencana oleh pemerintah. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada perhitungan PBB P5L sektor perhutanan. Untuk perhitungan PBB sektor perhutanan sama dengan PBB sektor perkebunan, yaitu tarif PBB dikali dengan NJKP. Untuk tarif PBB-nya tetap sama 0,5%. NJKP tadi nilai jual kena pajak. Untuk mencari NJKP-nya pun sama, NJOP bumi ditambah dengan NJOP bangunan dan dikurang dengan NJOP tidak kena pajak jika ada dan dikali dengan 40%. Nah, kesimpulannya teman-teman, pajak bumi dan bangunan P5L untuk sektor perhutanan merupakan kewajiban perpajakan yang penting bagi pelaku usaha di bidang kehutanan. Dengan memahami objek pajak, klasifikasi kegiatan usaha, serta fasilitas pengurangan pajak yang tersedia, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik. Hal ini juga mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Sedangkan untuk perkebunan, pemahaman mendalam mengenai pajak bumi dan bangunan P5L untuk sektor perkebunan sangat penting bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, wajib pajak dapat memastikan kepatuhan serta memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak yang tersedia untuk mendukung keberlanjutan usaha mereka di sektor perkebunan. Oke, kita sampai di penghujung. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya Nazami Faljana Iqbal, mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.